Kalau kamu sering menonton berita atau film dokumenter, pasti kamu akan menyadari bahwa bumi yang kita tinggali ini semakin rusak akibat ulah manusia. Teknologi yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi sumber daya, dan semua kerakusan lain menyebabkan bumi kita semakin dekat dengan kiamat. Banyak film-film yang menceritakan tentang kehidupan di masa depan. Sayangnya, masa depan bumi digambarkan suram akibat bencana alam atau wabah penyakit yang membunuh hampir semua manusia dan menghancurkan bumi. Entah film-film tersebut memiliki tujuan untuk menyentuh kehidupan manusia yang destruktif atau sekedar hiburan, film-film tersebut sangat seru ditonton, geng! Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Cyberpunk. Selalu ada dampak dari kemajuan zaman, baik dari segi positif maupun negatif. Ada dua kemungkinan, yaitu kemakmuran dan kehancuran. Cyberpunk telah merambah ke dunia game, film, fashion, arsitektur, fotografi, dan bidang lain. Hal ini membuktikan bahwa cyberpunk bisa berdiri menjadi subgenre baru yang punya ciri khas yang sangat kuat. Kita dapat memecahnya dari definisi yang paling dasar. Kata cyber mengacu pada teknologi yang erat hubungannya dengan cyberspace atau dunia maya, contohnya seperti bioteknologi dan nanoteknologi. Kemudian kata punk mengacu pada orang dan sikap yang dimilikinya sebagai bagian dari gerakan kehidupan kelas bawah. Itulah attitude seorang cyberpunk. Mencoba untuk mendefinisikannya sangatlah kompleks, karena ini mengacu pada budaya dan genre. Warna cyan purple adalah ciri khas yang paling menempel di pikiran banyak orang. Atau dengan kata lain, gerakan ini merupakan representasi akan ketimpangan yang terjadi antara low life atau kehidupan kelas bawah dengan kecanggihan teknologi atau futuristik. Dystopian. Distopia merujuk pada sebuah masyarakat yang dicirikan dengan ciri-ciri yang bertolak belakang dengan masyarakat utopis. Masyarakat distopia digambarkan dengan masyarakat yang mengalami kemiskinan yang merata, kecurigaan, dan ketidakpercayaan publik dan penindasan. Masyarakat distopia menyindir apa yang terjadi dalam masyarakat di mana kriminal dibela dan yang benar dihukum. Karena menggambarkan kondisi masyarakat seperti ini dapat menjadi sarana politis, kata distopia diciptakan sebagai antonim dari makna utopia. Distopia berkembang untuk menyebutkan tempat hayalan, suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau yang menakutkan, yang diterjemahkan sebagai tempat yang tidak baik. Bertolak belakang dari utopia yang menampilkan suatu masyarakat yang ideal tanpa kejahatan atau kemiskinan, distopia menampilkan masyarakat dengan dehumanisasi dengan kemerosotan nilai secara dahsyat dalam masyarakat. Bentuk dehumanisasi dalam masyarakat distopia dapat ditemukan dalam berbagai aspek seperti lingkungan, politik, ekonomi, agama, psikologi, etika, ilmu teknologi, dan lain sebagainya. Steampunk. Nuansa pasca apokaliptik masa depan di mana setiap umat manusia yang masih bertahan hidup kembali menggunakan mesin uap. Bahasa ilmiahnya Neo-Victorian, sebuah subkultur retrofuturistik yang berakar pada fashion, budaya, karya seni, dan arsitektur. Dari segi literatur dilansir dari laman Wikipedia, steampunk hadir dalam karya-karya H.G. Wells dan Jules Verne, penulis modern Philip Pullman, dan masih banyak lagi. Steampunk juga dapat memasukkan unsur-unsur tambahan dari genre fantasi, horor, fiksi sejarah, sejarah alternatif, atau cabang lain dari fiksi spekulatif, sehingga sering bergenre hybrid. Istilah steampunk penampilan pertama dikenal adalah pada tahun 1987, meskipun sekarang surut mengacu pada banyak karya fiksi yang diciptakan bahkan sejauh tahun 1950-an atau 1960-an. Utopia.
Utopia adalah kondisi ideal dari semua hal, tidak ada diskriminasi, tidak ada pertengkaran, kesehatan yang memadai untuk seluruh umat manusia, pemerintah yang jujur dan adil, tidak ada kelaparan di luar sana, semua orang memiliki kesetaraan, dan tentunya tidak ada kejahatan. Apakah kita bisa merencanakan sebuah kota yang seperti itu? Atau utopia hanyalah karangan dan imajinasi dari Thomas More saja? Banyak organisasi di dunia yang memiliki tujuan untuk membasmi kelaparan. Apakah suatu saat nanti masalah kelaparan akan benar-benar 0% alias tidak ada? Pemerintah selalu melakukan berbagai cara untuk mendorong masyarakat untuk menimba pendidikan tersier. Apakah suatu saat nanti masyarakat tidak ada yang bodoh? Banyak manusia yang mengkampanyekan untuk tidak rasis. Bahkan sebelum pertandingan sepak bola dimulai, mereka menunduk untuk itu. Apakah suatu saat nanti kasus rasisme akan nol? Post-apokalips nuklir. Ketika bom-bom nuklir dijatuhkan, permukaan planet ini akan berubah selamanya. Selama 50 tahun, ketakutan akan hal itu terus membayangi setiap saat. Selama itu, dunia hidup dengan kesadaran bahwa kalau satu orang saja teledor menekan tombol, maka terjadilah kiamat nuklir. Sekarang kita memang tidak sedemikian khawatir. Sejak runtuhnya Uni Soviet, kehancuran akibat nuklir seakan menjadi latar belakang kisah film atau permainan. Padahal ancamannya belum benar-benar surut, masih ada banyak bom nuklir bertebaran. Para peneliti menjalankan rangkaian uji dan simulasi untuk mengerti jalannya kehidupan setelah ledakan bom nuklir. Hal yang akan terjadi hujan hitam, tidak ada listrik, dunia menjadi gersang. Ice Age. Bumi kita itu semakin panas, tapi juga semakin dingin. Nah, gimana tuh ya jelasinnya? Tapi ada yang mengatakan bahwa katanya kita akan kembali menjadi zaman es, di mana katanya permukaan bumi sudah tidak bisa lagi direhabilitasi, sehingga memaksa seluruh manusia untuk bertahan hidup di dalam tanah. Nah, seperti apakah kehidupan bumi jika manusia harus mulai bertahan hidup di dalam tanah? Memangnya zaman es itu beneran semengerikan apa ya? Atau malahan sangat menarik sekali untuk dijelajahi? Nah, hayo, jadi kehidupan di masa depan akan seperti apa nih, gengs? Apakah kita masih hidup untuk melihat itu semua? Coba komen di bawah ya. Bye, gengs!